literally literally stressful gitu ya. and everything Ini boleh serius gak? Kita lagi bahasnya tuh deep loh, ini deep, Iya. like a deep talk. Islam ngajarin kita sebenarnya berprasangka baik itu, maka hal yang baik akan datang ke kita. Makanya Prasangka baik. dia berprasangka baik terhadap segala sesuatu. Misalnya berprasangka baik terhadap Allah, berprasangka baik terhadap apa yang ada di sekitar kita, termasuk juga berkata baik. Itu adalah salah satu yang jadi tuntunan Rasul, dan itu merupakan cerminan dari akhlak. Wow. Apa yang keluar dari mulutmu itu mencerminkan akhlakmu. Udah kayak teko aja. Kalau tuh teko keluar dalamnya kopi, keluarnya kopi. Nggak mungkin kalau dalamnya kopi keluarnya air tajin. Nggak mungkin sih. Dan aku tuh lagi mulai menerapkan gini. Jadi setiap mau tidur ya, abis sholat gitu. Ya, jadi ngomong sama diri sendiri kalau I'm strong, I'm enough. Karena kadang di fase-fase udah umur segini, Umur berapa ya mas sekarang? 25, Oh masih muda. Terus itu KTP aja pintar sobek, udah iya, kelamaan bener. soalnya. Udah disetrika biar awet. Ngerasa nggak cukup, ngerasa mengkritisi diri sendiri, underestimate sama diri sendiri. Jadilah yang diomongin, yang dipikirkan tuh hal-hal yang buruk, yang negatif. Dan itu ternyata ngaruh banget sama kehidupan Dan kita. akhirnya jadi kenyataan gak sih? Nah, iya. Jadi ya yang terjadi pun yang hal-hal buruk. Ya maksudnya di luar dari doa dan apapun ya. Ya. Tapi ternyata omongan kita yang disebutkan ataupun hanya di dalam hati itu sangat berpengaruh. Ya, makanya kita berpikir baik, jangan pernah ngerasa diri paling benar dulu. Karena kalau kita ngerasa kita udah paling benar, ngerasa kita nggak ada salah, apa yang kita lakuin itu udah sesuai dengan kemampuan kita lupa. Makanya kita bakal kecewa. Kenapa? Karena kita ngerasa diri kita yang berbuat, padahal dari awal kita mesti mikir bahwa ini ada Allah loh yang nanti semuanya, kita cuma bisa berusaha. Dan kalau kita bilang ya Allah udah mentok nih, kita tinggal doa, ya Allah aku udah berusaha, ternyata jadinya begini. Ampuni aku kalau ada hilaf, Gimana Allah aja deh. aku pasrah, dan tolong kuatkan aku untuk menghadapi ini. Tapi aku ridho sama ketentuan. Itu penting banget, kata-kata aku ridho dengan ketentuan. Itu harus dari hati ngomong ridhonya, karena nggak hanya lip service kan. Benar, dan itu harus berdua sama Allah, bukannya di status di Nggak Instagram. pernah sih aku mah Instagram. Iya, Throwback aja isinya jalan-jalan Instagram saya. Throwback, endorsement gitu. Saya mah jarang curhat sumpah. Hal-hal yang baik diucapkan dan dilakukan dan itu terjadi. Benar, dan percaya yakin bahwa semua ketentuan yang Allah berikan ke kita itu ada yang baik. Ada nih, kalau ada sempat nih, kita kan lagi ada di sini nih di Tebing Jordan. Nah, salah satu ownernya ini pernah ngobrol sama Kak David. Ya. Dia cerita hidupnya dia sulitnya gimana, terus akhirnya sekarang mulai naik Merintis. lagi, dan kalau dulu dia nyerah, belum tentu dia akan bisa dapat seperti sekarang Masya keberhasilannya dia. Nah, mungkin suatu saat next time kita bisa Ngobrol. ngobrol-ngobrol. Artinya ini bukan cuma sekedar lip service, tapi kayak tadi pertanyaan Zizi kan, gimana sih ngeyakininnya? Iya. Gak gampang memang, tapi harus jalanin. Iya. Dan jangan banyak curhat sama orang. Bener. Apalagi iman manusia tuh kayak dolar guys, naik turun fluktuatif. Bener nggak? Bukan cuma itu, dan orang yang kita curhatin juga nanti bukannya bakal bantu kita, Bener. malah bakal bikin masalahnya jadi tambah ribet. Tapi ini ada fittingnya juga nih, ada penjelasan lebih detail lagi. Oh iya, yuk. Tentang katakan yang baik dan hal baik pun akan terjadi. Teman beriman, percayakah kamu bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki kekuatan? Beberapa waktu yang lalu, seorang public figure meninggal dalam sebuah kecelakaan. Sebelumnya, di video yang beredar, sang suami selalu berkata ia ingin hidup semati dengan sang istrinya. Jika istrinya meninggal, ia memilih ikut meninggal ketimbang menjadi duda. Tidak hanya itu, Alec Baldwin, seorang aktor senior di Hollywood, menjadi sorotan dunia karena insiden tragis yang dialaminya saat sedang syuting film berjudul Rush pada 21 Oktober 2021. Di lokasi syuting, Alec tak sengaja menembak 2 orang dengan senjata api properti yang menewaskan 1 orang di antaranya. Atas insiden tersebut, media sosial ramai menyoroti cuitan Alec pada tahun 2017 yang mengatakan, "I wonder how it must feel to wrongfully kill someone." Saya ingin tahu bagaimana rasanya membunuh seseorang secara salah. Diketahui cuitan Alec ini diunggah saat dirinya merespon insiden penembakan fatal yang dilakukan seorang polisi California Selatan yang menembak mati seorang pria pada saat itu. Dan 4 tahun kemudian Alec Baldwin benar-benar mengalaminya.
Steve Irwin atau The Crocodile Hunter, seorang pembawa acara televisi yang dalam kesehariannya menampilkan kehidupan hewan liar, justru meninggal akibat serangan hewan. Ia tewas secara tragis pada 4 September 2006 ketika seekor ikan pari menusuk dada dan jantungnya saat ia sedang melaksanakan syuting untuk sebuah film dokumentasi. Namun jauh sebelumnya ia pernah berkata, "Aku tidak takut meski harus kehilangan nyawa jika ada buaya, ular atau hewan lainnya yang harus diselamatkan, aku akan melakukannya." Istri Steve juga membenarkan bahwa Steve seringkali berkata bahwa dirinya tidak pernah berpikir akan memiliki umur panjang. Steve merasa hidupnya akan dipersingkat. Tidak hanya itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno baru-baru ini mengunggah sebuah surat di halaman Instagram miliknya. Isinya, "Sandi, cuma ini yang bisa saya kasih ke kamu. Mungkin kamu sudah nggak perlu lagi, tapi nggak apa-apa kan sebagai kenang-kenangan dan jangan sampai dibuang walaupun kamu nggak suka. Lebih baik disimpan atau dibalikin lagi lebih aman. Semoga sukses ya sekolahnya. Jangan lupa sama yang namanya Nur kalau jadi Pak Menteri, ingat-ingat ya." Sontak netizen pun ramai menyoroti isi surat tersebut karena perkataan dalam surat tersebut ternyata ditulis oleh istri Sandiaga Uno pada 31 tahun yang lalu. Nah, teman beriman, hal ini ternyata sejalan menurut sains, karena menurut sains, hampir seluruh hidup kita dibentuk lewat kata-kata yang kita gunakan. Dr. Masaru Emoto, peneliti asal Jepang yang terkenal berkat paparan penelitian resonansi kristal air yang ditangkap melalui foto mikroskopis, mencoba membuktikan bagaimana reaksi air terhadap kata-kata yang dibacakan padanya. Ia melakukan pengamatan terhadap lebih dari 2.000 contoh air dari seluruh dunia dan mengabadikan setiap foto kristal air yang terbentuk, dan menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah. Penelitiannya memperlihatkan bahwa kata-kata dan emosi positif, musik klasik, dan doa positif yang diarahkan ke air menghasilkan kristal yang indah. Sebaliknya, kata-kata, emosi negatif, serta musik keras menghasilkan kristal yang jelek. Jelas dari penelitiannya, setiap kata memiliki efek langsung pada pembentukan kristal air. Lalu bagaimana dengan manusia? Bukankah tubuh kita 90% adalah air? Bahkan planet kita sebagian besar adalah air. Maka benarkah jika pikiran dan kata-kata tidak hanya mempengaruhi diri kita, melainkan juga dunia? Meski setelah Masaru Emoto wafat banyak orang yang mengkritisi pendapatnya dan kontra terhadap hasil penelitian tersebut, kenyataannya masih banyak orang yang sependapat dengan hal ini. Bukan hanya itu, dalam ilmu antropologi ada satu cabang ilmu yang disebut dengan teori menandai atau labeling teori. Teori ini mengatakan bahwa identitas dan kepribadian seseorang ternyata ditentukan oleh kata apa yang didominasi, dilabelkan kepadanya. Contohnya, jika seseorang dipanggil si pemalu atau si pembuat onar, pada akhirnya ia akan benar-benar menjadi seperti itu. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang sering diberitahukan hal-hal positif, pada akhirnya ia akan menjadi positif dalam hidupnya. Nah, teman beriman, lalu bagaimana Islam memandang hal ini? Benarkah setiap kata yang terucap dari mulut kita memiliki kekuatan? Benarkah setiap ucapan adalah doa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." Quran Surat Kahf ayat 18. Maka dalam Islam kita diwajibkan untuk selalu berkata yang baik, karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita akan diminta pertanggungjawabannya. Dan jika kita tidak bisa berkata baik, Allah menyuruh kita untuk diam, karena hal tersebut justru lebih baik bagi diri kita. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW mendatangi seorang Badu yang sedang sakit. Setiap mengunjungi orang sakit, Rasulullah bersabda, "Tidak apa-apa, menjadi penghapus dosa insya Allah." Namun reaksi Badu ketika mendapatkan doa malah berkata, "Penghapus dosa? Sekali-sekali tidak mungkin. Sakit panas saya yang bergejolak ini memang menimpa orang tua yang sudah lanjut usia dan mengantarkannya ke alam kubur." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya sudah kalau begitu." Hadis Al-Bukhari nomor 3616. Setelah orang Badu mengatakan bahwa panas yang ia derita adalah panas yang menghantarkannya kepada kematian, menurut At-Tabrani besok paginya si Badu meninggal dunia. Kisah lainnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam saat digoda seorang wanita. Nabi Yusuf berdoa, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surat Yusuf ayat 33.
Akhirnya doa pilihan Nabi Yusuf ini yang lebih memilih penjara daripada terjerumus bersama para wanita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 34. Nah, teman beriman, sejatinya setiap kata yang keluar dari mulut kita, bercanda atau serius, Allah Maha mendengarnya. Apa yang terucap dari mulut kita, kita meyakini itu adalah doa. Karenanya, sebagai orang muslim berkatalah yang baik, berlakulah yang baik agar selalu datang kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dan langkah kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi gitu, mulai sekarang dipikirin lagi kalau ngomong, terutama buat aku sih Kak, karena aku tipe orang yang ngomong dulu bermikir. Pada tahu. Nggak usah dijelasin, pada tahu. Jadi kadang kayak baru, astagfirullahaladzim kok aku ngomong gitu, itu jeleknya aku ya. Tahu semuanya. Ya, ya. Soalnya tahu gitu. Ini makin menyadarkan aku lagi kalau mending gak usah ngomong gitu. Istighfar aja. Ya udah aku gak ngomong, Pada tahu kok semuanya. aku gak dibayar dong. Kalau ngomong kan sih dibayarnya kalau ngomong. Nih, Baik. jadi buat kita semua nih, mau yang udah punya anak ataupun yang sama adiknya, sama Ya. kakaknya, sama orang tuanya, semuanya jaga lisan karena apa yang kita omongin itu bisa dikabulin sama Allah. Makanya suka ada Bener. bercandaan, baik-baik, ntar ada malaikat lewat. Catatan malaikat Nah, lewat. kita ada malaikat lewat tuh bahasa istilahnya orang zaman dulu. Hmm. Tahu-tahu jadi kejadian. Ya. Tapi tetap kita sebagai orang Islam percaya ada namanya qada dan qadar dari Allah. Benar. Apa yang bisa merubah takdir yang buruk itu doa dan ucapan yang baik. Makanya orang tua, kalau kita punya orang tua, sering-sering kita Minta berbuat maaf. baik sama orang tua, mohon ampun sama orang tua. Dan kalau kita jadi orang tua marah sama anak-anak, ya jaga-jaga lisan, jangan sampai kita ngomong sesuatu yang nanti bisa nyebabin anak ini jadi kenapa-kenapa. Oh, Misalnya, ini anak bandel banget, beneran jadi kejadian bandel Iya. bener. Ini anak kelakuannya kayak setan. Nah, Oh, misalnya Allahu kayak Akbar. gitu. Iya, bener-bener. Hati-hati, bener-bener jadi doa. Makanya contoh salah satu kisah orang tua dari Imam Masjidil Haram, As-Sudais. Itu ibunya pernah Iya, benar. doain Imam As-Sudais itu, kamu nanti saya doain kamu. Ini anak emang As-Sudais ini aktif Oh, banget. sama Saking banget, ya. marahnya itu ibunya bilang, ini kamu saya doain jadi Imam Masjidil Haram. Bener-bener kejadian. Iya, Masya Allah, ya aku merinding. Jadi mulai sekarang harus kayak gitu doanya ya. Iya. Sekesal-kesalnya tetap yang keluar adalah kata-kata baik Betul. ya. Dan juga kita Hafiz sama. Quran nih anak Iya, ya, Allah. tapi tetap gemes. Ya, Hafiz Quran, tapi tangan juga jangan. Oh, iya, 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 jangan, iya. jangan. Iya, iya, iya. Hafiz Quran. Iya, iya, iya. Tangan sih. Iya, Ya. baik. Kalau ngomongin Hafiz Quran. Oh, istirahat di tempat ya. Biar enak. Ya udah, pokoknya gitu. Nah, itu juga berhubungan juga dengan hablum minanas kita. Ya. Hablum minanas kita nggak cuma orang tua, adik, kakak, sama teman-teman. Ya. Tetangga, keluarga, jaga akhlak, jaga lisan. Sekarang netizen juga ya, jaga Oh jempol, iya benar. bukan hanya mulut, bukan hanya lingkungan, tapi Ya, dan mesti dicatat kita berdua ngomongin bukan karena kita ngerasa lebih baik dari ya netizen nih atau yang It's nonton. sharing. Kita juga masih banyak belajar Betul. dan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Nah, gitu ya Ji ya. Betul, jadi kita minta maaf kalau ada yang salah atau yang ada yang tidak berkenan dari omongan kita. Dan insya Allah kita bisa sharing lagi nanti. Insya Allah kita bagi-bagi ilmu dan nanti juga kalau ada masukan, misalnya mau bahas tema apa, kasih dong sarannya itu untuk Boleh. kita. Subscribe loh. Subscribe. Boleh loh. Like, comment, di share juga boleh Ya, di dan, sosial media. dan semua yang nonton ini, di bawah ini kita juga jadiin ini sebagai channel untuk sosial. Ya, betul. Setiap amontasi yang kita dapat kalau ada, kita akan juga bagikan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Ya, insya Allah bermanfaat dan berfaedah. Amin. semuanya. Terima kasih. Makasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.